Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Prianto dari kelas B dengan NIM H1G0250004. Saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah saya, yaitu tinjauan perkembangan materi ringan untuk aplikasi bodi dan struktur otomotif baja kekuatan tinggi, paduan aluminium, magnesium, titanium, dan komposit. Eh, Selanjutnya itu tentang latar belakang saya membuat makalah ini. Regulasi bahan bakar dan pengendalian emisi gas rumah kaca semakin ketat. Hal ini mendorong industri otomotif untuk memproduksi kendaraan lebih ringan. Mengapa memproduksi kendaraan lebih ringan? Karena dengan memproduksi kendaraan lebih ringan, maka bahan bakar yang digunakan akan lebih sedikit, sehingga emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan lebih sedikit, sehingga emisi gas rumah kaca akan jauh lebih sedikit. Salah satu strategi paling efektif untuk mencapai reduksi berat tersebut ialah melalui pengembangan dan implementasi material yang lebih ringan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perkembangan materi ringan untuk aplikasi otomotif dari ketiga sumber literatur berikut, dengan fokus pada karakteristik material, sifat mekanik, aplikasi komponen, dan serta tantangan dan tren perkembangannya. Yang pertama, kajian dari Zhang Enzu, yaitu kajian material ringan untuk otomotif, membahas tentang light alloy, HSS, komposit, dan advanced material. Yang kedua, kajian material untuk bodi kendaraan ringan oleh Gupta dan Singhal dengan fokus pada baja, aluminium, magnesium, dan komposit. Selanjutnya itu kajian tren terkini material logam untuk bodi panel dan elemen struktural oleh Trzebinski dan Nams yang secara komprehensif membahas baja, aluminium, titanium, dan magnesium. Selanjutnya itu metodologi kajian. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur komprehensif terhadap 3 artikel berikut dengan fokus pada pengembangan materi ringan untuk aplikasi bodi dan struktur otomotif. Parameter yang dianalisis sebagai berikut: jenis material yang dibahas dalam masing-masing literatur, karakteristik dan sifat mekanik material, aplikasi komponen dalam struktur kendaraan, metode manufaktur dan aplikasi yang relevan, serta tantangan pengembangan dan tren masa depan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi materi mana yang paling optimal berdasarkan pertimbangan sifat mekanik, potensi reduksi berat, kematangan teknologi, aspek ekonomis, dan berkelanjutan lingkungan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu perkembangan baja kekuatan tinggi, AAS, dan AHSS. Baja tetap menjadi material paling dominan dalam struktur kendaraan saat ini karena biaya yang murah, performa, kemampuan mesin, dan daur ulangnya yang cukup baik. Zhang Enzu sendiri mengklasifikasikan baja otomotif ke dalam 3 generasi, tapi generasi kedua lah yang paling optimal, yaitu generasi AHSS yang paling kuat seperti Twins Ingot Plastic yang menawarkan kombinasi kekuatan sampai 1000 megapascal dari generasi pertama dengan elongasi hingga 50%. Dan Signal juga menekankan bahwa ultralight steel auto body memungkinkan reduksi berat 19% dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan baja konvensional. Ada juga dari Trzebinski dan Nabs yang memberikan klarifikasi lebih rinci tentang spesifik berbagai grade baja, yang dari dual base yang mendominasi sekitar 80 struktural mobil modern saat ini. Yang kedua, paduan aluminium untuk aplikasi otomotif. Aluminium sendiri merupakan material paling ringan, paling matang, dan paling luas diaplikasikan setelah baja. Zhang Enzu sendiri mengatakan keunggulan utama aluminium merupakan densitas yang 2,69 gram per cm per kubik, sekitar sepertiga dari densitas baja. Ketahanan korsi tinggi, konduktivitas termal dan elektrik yang baik, serta kemampuan daur ulang yang sangat baik. Gupta dan Sial juga menambahkan bahwa substitusi panel bodi baja dengan aluminium menghasilkan reduksi berat hingga 50%. Transpansky dan Nam juga mengklaimkan
aluminium dalam beberapa seri, mulai dari seri 1 hingga seri 9 berdasarkan komposisi kimianya. Tapi seri 5, 6, dan 7 merupakan seri paling mendominasi dengan keunggulan masing-masing, seperti seri 5 untuk body and white, seri 6 untuk aplikasi eksterior eksterior dengan pangsa pasar sebesar 80%, dan seri 7 menawarkan kekuatan untuk komponen struktural. Yang ketiga yaitu material magnesium dan tantangan aplikasinya. Magnesium merupakan logam struktural teringan dengan densitas 1,774 gram per cm kubik atau 33 lebih ringan dari aluminium dan 75% lebih ringan dari baja. Menurut NAMS and Tramseki, ketiga kajian sepakat bahwa potensi reduksi dari magnesium ini memang besar, tapi terkendala dalam berbagai teknis. Sang Dansu juga menjelaskan tantangan utama aplikasi magnesium adalah conformability pada suhu ruang akibat struktur kristal heksagonal closed pack yang membatasi sistem slip deformasi. Dan Sinyal menambahkan bahwa magnesium memiliki tensile strength setara aluminium, namun sifat mekanik lainnya lebih inferior. Transparency enam juga memberikan analisis detail tentang pengembangan magnesium steel alloys. Menurut proyek usaha United States Automotive Material Partnership menemukan bahwa alloy AZ31B tidak memenuhi persyaratan untuk produksi volume tinggi. Material keempat yaitu titanium. Titanium pada umumnya menawarkan kombinasi unik antara kekuatan tinggi, densitas rendah, ketahanan kursi yang sangat baik, kapasitas kursi energi tinggi, dan performa pada temperatur menurut Sang Enzu. Kedua kajian berikut sepakat bahwa aplikasi titanium dalam dunia otomotif masih terbatas pada komponen yang premium dan volume produksi yang kecil. Sang Enzo mencatat bahwa aplikasi titanium dalam otomotif dimulai akhir tahun 1990-an pada Concentric Road Honda NSX dan Ferrari dengan reduksi berat 20% disertai peningkatan kekuatan. Dan Transparency Enas menjelaskan lebih rinci tentang grade 1 dan grade 2 titanium stud dapat dibentuk melalui bending, drawing, deep embossing, dan spinning meskipun mengalami spring back signifikan. Nah, materi yang terakhir adalah komposit. Material komposit, terutama polimer komposit, menawarkan potensi reduksi berat 15-40% dengan keunggulan high specific strength, good corrosion resistance, design flexibility, and low thermal conduction. Ketika kajian menyoroti pertumbuhan signifikan aplikasi komposit dalam dunia otomotif. Sang Insu melaporkan bahwa pasar komposit Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dengan polimer komposit mendominasi. Gupta dan Singhal juga menambahkan bahwa aplikasi komposit dalam otomotif tumbuh sekitar 34% per tahun. Transpiensky dan Nam juga membahas tren komposit yang lebih luas, termasuk pengembangan laminate struktur seperti bondal, yang menggabungkan lapisan logam dengan polymer untuk improve and thermal damping properties. Nah, dari kelima material tersebut, masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan sendiri-sendiri. Baja HSS unggul secara ekonomis dengan kekuatan hingga 1000 megapascal. Aluminium menawarkan keseimbangan terbaik dengan reduksi berat hingga 50%, biaya moderat dan teknologi matang. Magnesium potensi reduksi lebih besar lagi, sekitar 75%, namun terkendala dalam keformabilitas. Titanium memiliki spesifik strength tinggi namun mahal. Komposit yang unggul dalam kekuatan spesifik dan absorpsi energi, namun biaya tinggi dan sulit didaur ulang. Berdasarkan analisis terhadap ketiga jurnal tersebut, ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, pembahasan masing-masing material masih terlalu umum, data pembanding antar material masih sedikit, proses daur ulang material tidak dibahas secara mendalam, cara penyembuhan material yang berbeda dalam satu struktur kendaraan tidak dijelaskan, kebutuhan material khusus untuk mobil listrik yang masih kurang dibahas, padahal mobil listrik adalah salah satu opsi untuk mengurangi gas emisi rumah kaca.
Kemudian saya bisa ambil dari berdasarkan tinjauan terhadap ketiga jurnal tadi adalah dapat disimpulkan bahwa aluminium merupakan material paling optimal untuk aplikasi bodi dan struktur otomotif saat ini. Hal ini didukung oleh kombinasi keunggulan yang dimiliki, seperti densitas rendah yang mampu mereduksi berat hingga 50% dibanding baja, ketahanan korosi yang baik, kemampuan daur yang tinggi, serta teknologi manufaktur yang sudah matang untuk diproduksi secara massal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.